Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komanjal BP dengan NIM 2023 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas kreasi pada modul 3, yang dimana saya akan membuat program kreasi, yaitu lebih kurangnya seperti solar panel, yang dimana solar panel itu memiliki MPPT, yang dimana seperti kita ketahui bahwa panel surya itu adalah perangkat yang digunakan untuk menyerap energi matahari dan berubah menjadi energi listrik. Nah, tentunya alasan saya membuat ini dikarenakan tidak selamanya matahari itu ada di satu titik tertentu saja, atau tidak, analoginya tidak mungkin matahari itu hanya ada di sebelah timur saja, tapi matahari itu bakal bergerak dari timur ke barat. Maka dari itu, agar memaksimalkan kinerja dari fotovoltaik atau panel suryanya ini, saya membuat alat yang digunakan untuk mengetrack dari sinar cahaya matahari, yaitu tersebut dengan menggunakan sensor LDR. Jadi sebelum masuk ke komponen apa saja yang saya gunakan nantinya, di sini ada codingannya, yang dimana pada baris 1 dan baris 2 ini adalah pemanggilan library yang bakal kita gunakan. Servo untuk motor servo, liquid crystal ini digunakan untuk library dari LCD. Di sini juga saya deklarasikan bahwa pin 9 ini adalah pin yang dihubungkan dengan motor servo. Pin analog 0 ini adalah dihubungkan dengan sensor LDR-nya yang pertama, dan juga pin analog 1 ini digunakan untuk menghubungkan sensor analog yang kedua. Jadi karena di sini tegangannya 5 volt, nanti 5 volt itu akan berubah dalam bentuk bit, di mana bitnya itu maksimal yaitu 1023. Nah, kenapa alasan kita menggunakan pin analog? Dikarenakan kita akan membaca sinar matahari, yang dimana sinar matahari itu merupakan sinyal analog, bukan sinar digital. Jika kita hubungkan pin LDR ini dengan pin analog, maka di sini bakal ada dua kondisi saja, yaitu 0 atau 1023. Maka dari itu, untuk mengantisipasi sinyal matahari yang tidak analog, yang tidak digital, yaitu sinyal analog, harus dihubungkan ke pin analog. Pada baris 11 sampai 12 ini adalah pendeklarasian bahwa nilai resistor yang akan kita gunakan. Nah, kebetulan di sini saya hanya memiliki satu buah resistor 10.000 ohm. Maka dari itu saya memanfaatkan satu lagi menggunakan potensiometer. Kenapa kita mendeklarasikan ini? Karena kita pengen monitor di serial monitor nantinya berapa nilai resistansi yang terukur pada alatnya. Pada baris 16 ini adalah liquid crystal, yang dimana liquid crystal ini serinya ini adalah 0 kali 27. 16,2 ini adalah jumlah maksimum karakter yang bisa ditampung oleh LCD nya. Jadi masing-masing di ini 16 kali 2, jadi total 32 karakter yang bisa ditampung. Di sini ada pendeklarasian dengan INT posisi servo 90 dan posisi minimal 0 dan posisi maksimal 180 derajat artinya. Dan juga menggunakan toleransi sebesar 15. Masuk ke void setup, di mana program yang akan dieksekusi hanya sekali. Ketika program di running, dia akan menampilkan tulisan ini pada serial monitor untuk memudahkan kita mengetrack bagaimana apakah alat yang kita gunakan sudah sesuai dengan yang kita mau. Selanjutnya di sini ada motor servo attack right, yang artinya motor servo akan memiliki kemampuan untuk bergerak dua arah, yaitu
ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini adalah inisialisasi untuk LCD-nya. Yang dimana ketika pertama kali di running, dia akan menampilkan solar tracker pada bagian baris pertama dan toleransi pada baris kedua. Dan di samping toleransi itu ada nilai toleransi aktualnya, yang dimana toleransi maksimal yang pada program ini itu ada 15. Masuk ke void loop, dimana di void loop ini dia akan mengeksekusi program secara berulang kali, yang dimana pada void loop di sini kita melihat bahwa ada yang namanya analog read, yang dimana analog read ini adalah sinyal yang akan dibaca oleh sensor LDR seberapa besarnya. Dan selanjutnya akan dihitung dengan menggunakan rumus R fix kanan ataupun di kiri dikali 1023 per nilai dari kiri min 1. Nah, ketika ada selisih antara kedua ini, tentunya kalau ada selisih lebih besar dari 15 dan ternyata resistor kiri itu lebih besar, maka dia arahnya bakal ke kanan, dan begitu sebaliknya dia akan ke kiri. Dan jika nilainya tuh masih dalam range 15, maka motor servo tidak bergerak, yang artinya itu menandakan posisinya sejajar. Yang di bawah ini cuma pendeklarasian bagaimana kita menuliskan apa saja yang ada di LCD-nya. Mungkin sekian dari pemaparan source code, akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, kita lanjut ke cara kerja rangkaiannya. Nah, jadi di sini ada yang namanya motor servo. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk menggerakkan photovoltaiknya atau panel suryanya. Ini ada Arduino Uno, resistor, potensiometer, sensor LDR. Nah, ini sebenarnya sensor LDR dihubungkan dengan fotoelektriknya langsung. Cuman dikarenakan ada kendala dengan alat, kita mengibaratkan ini dihubungkan dengan fotoelektriknya. Nah, di sini tertampil bahwa L1 sama dengan 339, L2 sama dengan 229. Yang artinya L1 ini lebih besar resistansinya dan membuat arah putaran dari motor servonya itu ke kanan. Dan jika L2 nya itu lebih besar, bisa kita coba. Nah, ketika L2 nya ke kanan, dia arah putarannya bakal ke kiri dan akan memutar si motor servonya. Dan ketika nilainya itu sama atau mirip nilainya, asalkan dalam range 15, dia itu akan mempertahankan kondisinya. Bisa kita coba. Nah, ini dia bakal sejajar kalau emang nilainya mirip, asalkan dalam range 15. Jadi kegunaan alat ini lebih ke pengadaptasian si panel suryanya itu agar bisa bekerja lebih efektif dan juga lebih maksimal dalam mendapatkan energi dari matahari agar bisa mendapatkan listrik yang lebih maksimal dari
panel suryanya itu tersebut. Mungkin sekian bahasan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.